Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta jawaban salamnya lebih kompak dan lebih bersemangat agar pagi ini terasa semarak menyambut Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyam fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa sadaqa an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Padang beserta seluruh wakil, yang kita muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh guru-guru kita di sekolah ini yang sangat kita hormati, segenap pengurus OSIS, pegawai tata usaha, dan seluruh anak-anak kami, siswa-siswi SMP Negeri 12 Padang kelas 7, 8, dan 9 yang hadir pagi ini di lapangan sekolah yang kita cintai ini. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang dimuliakannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru yang kami hormati, anak-anak kami yang kami sayangi, kalau bagi bapak-bapak dan ibu guru saya mungkin tidak asing lagi, tapi bagi anda yang hadir pagi ini mungkin mengira Ustadz ini baru masuk ke sekolah ini. Padahal untuk anda ketahui, Bapak dulu mengajar di sekolah ini selama lebih kurang 11 tahun. Dari tahun 2007 sampai tahun 2018. Bapak pindah tugas ke SMP 28 dari awal 2019 sampai sekarang dinas di SMP Negeri 28 Padang. Jadi kalau SMP 12 bagi Bapak secara pribadi sudah tidak asing lagi, sampai ke sudut-sudutnya Pak tahu sekolah. Makanya tadi apa masuk dari belakang, apa parkir dari situ, apa kecil ke salah seorang siswi, ada Pak Saril, kalau datang Pak kecil Pak tuh, apa Ustaz lah tibo, kecil Pak tadi. Jadi Pak, langsung siswi tadi masuk ke ruangan majelis guru, menyampaikan ke guru, masuk Ustaz lah tibo. Alhamdulillah, tadi saya datang sesuai dengan perjanjian dengan Pak Saril, 7.15 paling lambat saya sudah hadir 7:11 menit. Anak bapak yang bapak sayangi, jadi saya secara pribadi sangat senang, sangat bahagia
pagi ini diundang ke sekolah ini untuk menyampaikan tausiah. Jadi Bapak adalah mantan guru SMP Negeri 12 Padang yang sekarang pindah tugas ke SMP Negeri 28 Padang. Mana tahu nanti akan kembali lagi di sini. Bapak-bapak dan ibu serta anak kami yang kami sayangi. Anak-anak, pagi ini kita menyambut Ramadan. Coba, siapa yang tahu Ramadan bulan keberapa dalam urutan bulan di kalender Islam? Ada yang bisa tahu? Tunjuk. Bulan keberapa Ramadan dalam kalender Islam? Jangan hanya Januari, Februari yang kamu hafal, tapi Muharram, Safar juga harus dihafal. Bulan keberapa? Ayo kita hitung sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Bulan berapa? Bulan ke-9. Bapak-bapak dan ibu serta anak kami yang kami hormati, yang kami sayangi. Ramadan, kalau melihat hurufnya dalam bahasa Arab, Ra, Mim, Dad, Alif, Nun. Ramadan. Maknanya secara lughawi, secara bahasa itu artinya pembakaran. Ramadan itu artinya pembakaran. Jadi Ramadan itu kalau kita sungguh-sungguh beribadah di dalamnya, dosa-dosa kita akan hancur, akan habis, akan terbakar seperti kayu yang kering atau daun yang kering dibakar oleh api. Artinya apa? Ramadan itu bulan ampunan dari Allah Subhanahu. Pak, apa selain Ramadan Allah tidak mengampuni dosa kita, Pak? Tetap Allah mengampuni dosa hambanya kapanpun dan di mana saja, asal hambanya mau bertaubat. Tapi khusus untuk Ramadan, pintu ampunan itu lebih dibuka selebar-lebarnya bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Maka kalau kamu tanya, Pak, bila waktu pada rancak istighfar minta ampun, Pak, jawabannya salah satunya adalah di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu membakar dosa-dosa kita seperti api membakar kayu bakar. Anak-anak Bapak semua, kalian mungkin sudah sering mendengar tausiah. Ramadan itu 30 hari. 10 hari yang pertama itu namanya malam rahmat. 10 hari yang kedua malam ampunan. 10 hari yang ketiga malam itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. 10 yang pertama malam rahmat, rahmat dari Allah. Kita senang datang ke Ramadan, ramai-ramai kita ke masjid. Tapi sayangnya kebanyakan kita makin ke ujung Ramadan, masjid musala semakin besar, masjidnya semakin besar. Apa buktinya masjid semakin besar? Karena jamaahnya semakin sedikit. Safnya di malam pertama penuh sesak, dari depan sampai ke tengah, sampai ke belakang, sampai ke pinggir penuh semua. Masuk malam ke-11, artinya 10 yang kedua agak maju saf kamuko, saf belakang mulai kosong. Apa yang masuk malam ke-21 sampai ke malam terakhir, tinggal yang camat-camat selesai. Itu kalian kepanjangan camat, calon mati, nan duduknya lah mulai maujud, nan matonyo lah mulai kabur, nan kulitnya ala mulai kandur, ala kakek kapintu kubur. Itu sebenarnya kamu saja remaja senja. Yang lain kamu Ustaz,
yang lain adonan sibuk memikian baju rayo, lain adodo setio simpang setio tampe ulang menjual baju rayo, mulai dari malam 21 sampai reko malam ke-29. Hanya kulit yang satu Kota Padang, hanya cari baju nampak di Bali, tinggal tarawih. Dan ibu ada sebagian yang sibuk membuat kue rayo 7 macam banyaknya. Malam 21 2 macam, malam 22 tambah 2 lain, malam 23 tambah 2 lain. Saya mau tinggal tarawih. Na'udzubillah min dzalik. Rugi orang yang seperti ini. Anda kalau kamu bisa menilai siaran dari Arab Saudi, dari Masjidil Haram, itu di masa 10 terakhir itu Masjidil Haram makin penuh, kecuali Ramadan 2 tahun terakhir karena COVID, karena ada pengetatan aturan protokol kesehatan. Tapi insya Allah Ramadan sekarang akan sama kembali dengan Ramadan sebelum COVID. Kalian perhatikanlah di Arab Saudi itu. Sekarang kita bisa mengakses melalui internet dari malam ke malam. Makin ke ujung Ramadan itu makin penuh, makin sesak karena orang berduyun-duyun datang ke masjid, beriktikaf, mengikuti tarawih, mengikuti sholat malam yang dipimpin oleh syekh imam-imam yang luar biasa dari masjid tersebut. Kita walaupun tidak bisa model di Masjidil Haram mana, paling tidaknya 10 malam terakhir itu jangan sampai ditinggalkan tarawih, jangan sampai ditinggalkan sholat witir. Kalau ada orang membuat program i'tikaf, ikutlah 10 malam terakhir itu beriktikaf di masjid, menginap di masjid. Apa yang dilakukan di situ? Zikir, doa, istirahat, makan sahur, zikir, doa, baca Quran. Kita tidak menjauhkan diri dari masjid. Ini yang bagus anda semua. Kadang-kadang kayak di pesantren, besok insyaAllah mulai tanggal 9, ala kalian dapat bukunya, buku agendanya, ala dapat surat pengantarnya, ala lah. Mudah-mudahan hari ini atau besok akan diagen. Ya, kalau kalian di pesantren, miris kalau apa, lah sudah penutupan pesantren 5 hari sebelum layo kosong musaji itu dari anak pesantren. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa ini? Antang ada berbalik kebiasaan lamono main KDN di luar pesantren, atau main KDN atau main mercon. Orang tarawih di dalam, ini main mercon di luar. Kadang yang lebih kurang aja nyelatir mercon di pintu saja. Lain di dalam kok orang-orang yang bentuknya lagu ya betul. Dilatih mercon di pintu saja. Akibatnya mereka bisa pingsan amat berapa mentutu itu. Ajar model itu. Kau dapat kalian anak-anak SMP 2 balik, anak-anak SMP kau yang dididik dari awal Ramadan dengan pesantren Ramadan, pertahankan ibadah kalian itu sampai akhir Ramadan. Barang terancaknya baru remaja, baru SMP, sholatnya rajin, wajahnya tampan, akhlaknya baik, luar biasa. Kenapa kalian malam ya? Bantu guru, palanya guru tapi busuk semuanya kemarin tak tahu. Ya Allah itu. Agama dicampaan itu. Tapi sepanjang Pak saya ini ada nampak selalu di sekolah kok SMP itu boleh nak dilakukan lain. Kalau dari segi bentuk wajah, nah laki-laki ganteng-ganteng selalu. Yang parusi rancak-rancak manis selalu. Nak percaya kalian tanya ulama surang-surang mereka tidak lupa. Anak-anak apa yang Bapak sayangi. Jadi perlu kita tekankan dari sekarang bahwa Ramadan itu bulan pembentukan akhlak, bulan pembentukan karakter. Yang paling utama apa? Agar kamu menjadi anak-anak yang bisa mengendalikan diri. Ayah-anak, rukun puasa berapa? Siapa yang menjadi 6 tadi? 6 itu rukun iman tuh. Yang 4 tanya rukun puasa. Ayo yang putih kompak di belakang. Rukun puasa berapa? 2. Bagus.
Rukun puasa berapa laki-laki? Yang pertama apa? Berniat. Yang kedua, menahan dari segala yang membatalkannya dan yang merusaknya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ayo baca niat puasa. 1, 2, 3. Aduh, hendak mengari munculnya. Apa kamu nak tahu atau lupa? Ayo ikuti Ustaz. Nawaitu. Kurang kompak. Nawaitu. Sauma gadin. An adai. Fardi syahri. Ramadani. Hadhihi sanati. Lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari menjalankan kewajibanku bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Itu niatnya. Kalau nak dapat yang bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saya sengaja aku berpuasa esok hari pada bulan suci Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Nak dia bisa bahasa Indonesia, bahasa awak salah. Sengaja dia puasa besok menjalankan kewajiban dia berpuasa tahun ini karena Allah Taala. Kalau nak dia pandai bahasa awak, dia tidak Allah mana berarti jadi orang lain. Jadi apa? Bila waktu berniat Ustaz, berniat itu malam hari paling telat ketika akan makan sahur di waktu pagi, di waktu fajar sebelum subuh. Nah, kali subuh nasi lagi basuh tangan dan lupa membaca doa, membaca niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari pada bulan suci Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Baca doa makan lain. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Silakan makan sahur. Nah, kok lupa membaca nama apa? Tapi awak lepas niat dalam hati sah tetap. Karena posisi letak niat itu di dalam hati, letak niat dalam hati. Melapaskannya itu boleh dilapaskan, boleh tidak. Ayam bedono Allah tidak membaca di hati pun tidak ada niatnya. Bisa akibatnya puasa kita menjadi tidak sah. Jadi waktu berniat itu panjang. Andai kata sore nanti misalnya, andai kata kita umpamakan hari ini kita puasa pertama umpamanya, lalu kita berbuka senja nanti, sudah bahuku benar boleh berniat untuk puasa besok dan sore. Sudah tarawih boleh berniat untuk puasa besok dan sore. Sudah isya, sudah tarawih, sudah witir, kalau boleh berniat untuk puasa besok dan sore. Sebab kalau waktu hari malam itulah masuk malam namanya. Ukuran malam itu matahari terbenam. Jadi setelah maghrib boleh berniat untuk puasa besoknya. Kalau di Nusa apa? Biasanya niat puasa itu dibaca bersama-sama sesudah sholat witir. Selesai witir kami bertahlil sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100 kali. Sudah baca tahlil, berdoa. Sudah baca doa dan salam-salaman sambil membaca niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sama-sama berusaha itu. Ini mungkin kebiasaan yang berbeda dengan tempat-tempat lain. Yang jelas berniat tidak boleh lupa. Bapak ingin mendengar kalian sekali lagi membaca niat dengan kompak dalam bahasa Arabnya dan juga dalam bahasa Indonesia. Baca bahasa Arabnya dulu, baca terjemahannya langsung.
Satu, dua, tiga. Artinya terima kasih, walaupun aku memotong saya ta'ala saudara. Orang bacanya ta'ala aja sekali. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, menahan apa yang ditahan. Satu, yang membatalkannya. Dua, yang merusaknya. Kalau menahan yang membatalkan tak sulit. Menahan tak makan bisa, kita semuanya menahan. Menahan tak minum mudah, semuanya menahan. Yang paling sulit itu menahan yang merusak. Apa contoh yang merusak, Pak? Satu, berdusta, nyopasok tapi bertuduh. Dua, berkata-kata kotor alias mencari-cari. Nyopasok tapi cari alas suas keluar dari munculnya. Mulai dari yang nak cari sampai ke ikut cari jauh. Lain tak kaji jauh, namun klakson itu sampai kaji. Tak mencari itu. La ilaha illallah. Kalau puasa mencari-cari rusak puasa. Apa yang merusak puasa? Pandangan mata yang tak terkendali, lidah yang tak terkontrol. Apalagi kita punya media sosial yang terhubung dengan internet, semuanya bisa kamu akses secara mudah. Kalau kamu tak mengerti hakikat puasa, tak menjalankan hakikat puasa, banyak puasanya nanti yang akan rusak. Lain tahan duawi, lain tahan dolapa, lain yang nak makan jo, lain yang nak minum jo, tapi matonya tak terkontrol. Pandangan malah kotor, akan rusak puasa kamu nanti. Ya, apalagi bergunjing. Kini kona zaman modern kok gunting itu menjadi komoditi acara TV. Macam-macam namanya. Ada insert, ada seputar selebriti, ada namanya was-was, ada namanya apa? Ngerumpi, macam-macam. Kalau satu orang menyimak acara itu, kau sedang bersoa, rusak bersoa. Sebab isi acara itu kan pakai channel langsung sana. Siapa lagi itu ni macamnya beko. Asal pindah kemari itu tinggal beko ni. Asal ini itu semua betul. Nah, ada elok dari betul. Cara elok di betul. Kalau satu pandangan, apalagi pula menggunjing sudah itu, puasa kita akan rusak. Aturan dapat nilai 100, dia acok bagunjing dikurangi 60, tinggal sampai 10 ada. Ya, Bapak, ini yang terpenting. Nah, apa yang membatalkan puasa, Pak? Makan dan minum dengan sengaja. Kok tidak sengaja, Bapak? Kalau tidak sengaja, tersakit. Contoh, misal kalian biasanya di 2 bulan puasa pulang sekolah tarik menolongkan ayah baik kaladang, misalnya lalu pulang ke rumah setiap jam 2 siang. Otomatis langsung di rumah baik ke dapur, ambil teko dari isi air, ambil galeci, langsung saya menuangkan air ke dalam galek, minum air segala itu, lah ambil air segala ada ciadiknya, bang, tak puasa bang, air tiba dalam balik bang. Itu rasaki itu bang. Alhamdulillah. Tidak mengganggu rasaki, tambah harus segala lain. Kalau bertambah segala lain, batal puasa. Makan dan minum yang disengaja itu membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja alias lupa, itu rezeki dari Allah. Tapi kalau tak saleh, kalau dia melodeh di gigi kalian, ketika saya puasa, ada di telan kok, capek keluhan, ada mereka makan dua macam kok, dulu salah, batal puasa kalian. Makanya ketika selesai makan sahur, gosok gigi, jangan lupa gosok gigi, cuci mulut supaya nafas kita tidak berbau di saat berpuasa.
Nandito ba kayo na manginang kawan? Ladalay yung kan sahur jogo yang jarian. Anyo pencandu jarian. Jarian sekali makan itu paling sekete ini sampai kali kelipat. Anyo makala ko yang jarian. Ketika makan sahur, dekanya makan sahur tak kalau lupa gosok gigi. Semangat di punggung kalian. Masuk kemari. Si kosan nama apa? Si kau nak cari kemari nak? Sampai lima cerita apa tadi? Makan jariah, tidak gosok gigi. Jago yang sama enam. Dia tadi makan sahur terus sampai jago sama enam. Takanan musik pesantren. Sudah sembahyang subuh, sekedar kumuh-kumuh ketika bau buah sini, nyupai dan suang kamu saji, upaya di pesantren walaupun lambat. Ketika hafalan di guru pembimbing kelompoknya, pingsan guru pembimbing kelompoknya. Karena dari mana mulutnya di guru pembimbing kok, tak tahu lah bau jari yang makan ketika makan sahur tadi. Nauzubillah. Jadi anak apa? Barasian mulut ketika selesai makan sahur. Ya. Oke, kita lanjut. Di saat berbuka, jangan terburu nafsu. Ada yang terburu nafsu ketika berbuka itu. Saya seluruh mengkelakar di atas meja, habis aduannya. Mulai dari kolak sampai ke cindua, mulai dari lapik sampai ke onde, mulai dari kodam badak sampai ke panggang ayam. Akibatnya apa? Parik kanyang matu mengantuk. Nggak kalau pai tarawih kamu saji. Kok payahnya kamu saji nyocari tonggak dan badago. Kalau tidak dia mendata. Bila perlu dibawa ke angin lelai. Ustaz lagi ceramah terawih, ini lalu bakalu di bawahnya. Lalu untuk apa? Satu Ustaz dia penimbar, paham mana pajak untuk kaji lemah kita. Rupanya nak paling kanyang matu mengantuk dan surga itu nak. Ketika tiba waktu berbuka, tangan kanan kalau jauh air itu dipadati, duduk di kursi di meja makan itu elok, hadapi hidangan dengan penuh ketenangan. Jangan terburu nafsu, minum dan lupa baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizqika bi rahmatika, baru diminum. Lalu sudah itu makan yang manis-manis agak seketek, hidangan pabukuan takjil. Kok kurma agak 3 buah, atau kolak agak sepidang ketek, atau cindu agak setengah kali. Siap tuh sholat maghrib, sudah maghrib baru makan nasi. Itu ronde patamu. Ronde patamu tuh jangan dipupuas jadi mentang-mentang ronde patamu kelaparan dari pagi sampai sando itu dipupus sekali 2 piring salah. Beko talangan sudah makan. Pertama itu agak sepilihan salah tuh. Sudah tuh baru siap-siap baik kamu saji. Dan mau cerita Buya Irman Khaidir. Dulu lah pernah Pak cerita di sekolah kok. Mungkin kalian ketika dulu ada ada sepasang suami istri nak nyulut punya anak lain. Tinggal di rumah kontrakan lah cukup lama. Ibu kok atau istri dari apa kok rajin kamu saji nyo sampaikanlah pengajian yang kadang-kadang ke suaminya dah yo kece ustaz di musaji babuku naraca tu untuk koda minum dulu dah air teh ko agak 2 atau 3 dagu sudah tu makan mani-mani kos ketek dah habis tu awak sholat maghrib dah sudah maghrib baru makan nasi berbuka tempat waktu sholat maghrib dah lalai model tu naraca kece ustaz dah kata ibu kok ada apa kok atau suaminya kok kau terlampau wajib kamu saji tu yo nyota saya ustaz kece lo lain kau membeli nasi do sambal piti awak membeli kolak do cindu piti awak membeli lapik do nyode piti awak Allah ustaz tu teratur kini padialah dan bak katoren kau bak kato kau terserah kau pulolah you up to you me up to me kece apa kau kece ibu kau atau itu kece udah tu kebahagia kece dan lain dan yoda beko sudah minum nasi kete kau harus semangat itu terserah. Akhirnya maaf beduk berbuka datang serimil berbunyi dan ibu
diukur amalkan model kecil ustaz de apa ko ina pas istrinya saja sholat nyo pupur saja di dia sekali nyo minum air teh sekali minum lupa baca doa tak takana baca bismillah lahri air teh sekali nampak onde-onde sapirian ketenida kecilnya onde-onde ko mati onde-onde tadi zaman pewang bisa benesek lagi sebab serine nuruni kini serine nuruni awasan dan gigi yang gitu nyambi onde-onde itu cek sekarang bola pingpong nyambi ko buatnya sedang yang orang caknya kambinya suara mempesona itu langsung gigi kare-kare kalau kau kare gigi onde-onde ko memanjut sakaya kanan sebatul onde-onde kurang aja dan gigi yang panjang sakam kalau pakai sebatul yang awasan angkarajuan dan karajuan doang gitu akhirnya malah nyambi onde-onde itu cek lagi nyolulu lagi tidak ada gigi ko dan gigi kalau nyolulu sekali tak sangkut di kerongkongan doa maka mati kunci lagi memakai minta tolong saya menolong anak nadur istri sedang sholat maghrib tuang nak meja lain sedang elok katanya nyawa Tuhan kudu tolak meja lalu baru melucu nyonde ke bawah setelah selesai ini semayang bertanya dah udah memakin tak tolong tadi kaya surga karena ada sedang sholat kecil yo kuah pesan kui beda apa itu mungkin cerita di kalam ke orang yang pandai bercerita tapi hikmahnya kita ambil hikmahnya jangan terburu nafsu di saat berbuka ya nafsu makan dikendalikan apalagi nafsu amarah dan nafsu seksual. Apa beberapa tahun yang lalu membaca koran Pos Metro bulan puasa. Tatangkok dek Satpol PP di Kapilawi Kota Padangko berasmara subuh. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu tuh. Tatangkok dek Satpol PP. Ini artinya apa? Dia tidak mengerti hakikat puasa. Puasa itu mengendalikan awal nafsu. Antara laki-laki dan perempuan Allah mengaruniakan nafsu. Namanya dalam bahasa Arab gharizah al-jinsiyah, nafsu seksual. Kalau ini tak pandai mengendalikannya, maka akan terperangkaplah manusia itu melakukan perbuatan yang terkutuk yang disebut dengan perzinaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau sempat berbuat yang seperti ini, maka dosanya sangat besar. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni kecuali bila dia bertaubat nasu'a. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Anak-anak sadanya, kalau kalian bakalan akrab laki-laki padusina boleh, tapi tetap melihat tata krama, menjalankan etika kesopanan dan kesantunan. Jangan mentang-mentang awal akrab do kawan padusi tu dia tionda kato kalian jelai lari onda pekulo yang pagu yang peratui. Kalau laki-laki kau mencari kesempatan, kalau dalam kesempitan nggak ada lupa kau dan kau pijak itu sebentar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau waktu itu perilaku kalian namanya tidak punya malu. Abi niang dek bageso, abi malu dek biaso. Apa pernah mari anak SMA pulang ceramah di Jalan Ahmad Yani itu beberapa tahun yang lalu. Ada anak SMA pakai baju olahraga, lalu bau-bau berpasangan ya tionda, kondelak dia pahala pada orang laki bini. Apa sih istri apa ada itu mana ada tionda. Pulang ceramah tu apa pakai shawl untuk kau pakai helm, apa kada kamu kau? Kalau lari Valentino Rossi juga apa kepet nyo katapi. Nah, awak anak sekolah agak barara lah duduk sekepet, nak malu awak apa gituan. Ada yang darah untuk lu dapat enggak penyarene, kau dapat yang penyarene mungkin pada kelasnya mah, akhir nampak ada ini. Nah, tapi alhamdulillah lain mau jadi kecian ketika tu. Ketika pas selesai mengecil suruh itu cuma jalan. Ya,
Bapak lambe galak. La ilaha illallah. Galak lambe itu dua kemungkinan tuh. Ya Pak Camena kalau lah mulai galak surang mancadia asoi tabang. Alhamdulillah semua, alhamdulillah. Baik Pak semua. Apa kesimpulan dari ceramah yang Pak sampaikan ini? Pertama, benahi ibadah puasa kita. Jangan semata-mata menahan haus dan lapar, tapi tahan segala gejolak hawa nafsu. Ada puasa yang tidak berkualitas. Aduh Pak, lalu saya sepanjang hari sudah subuh, kalau jago yang satu, semai dulu, lalu melihat. Jago yang apa? Semai asal, lalu melihat. Jago yang mana? Mandi, menggusur tu duduk boleh. Iko puasa ulang aja. Paling kaya mantul-mantul lalu dari pagi sampai sanjo. Tidak ada nilainya puasa yang seperti ini. Ya, jangan seperti itu. Bahkan ada yang berbuat hal yang sia-sia sepanjang waktu main game online saja. La ilaha illallah. Boleh main game tapi jangan menaruh. Batasi tak sejam sehari, atau 1 jam setengah sehari. Yang lainnya kok kerajuan kegiatan yang lebih bermanfaat. Jangan puasa tapi habis waktu awak untuk hal yang sia-sia. Sarangannya puasa dan rancak tu, ini puasa tapi produktivitas kerjanya tidak berkurang. Itu yang mantap. Yang puasa bakuli dalam tarikh lebih tinggi nilainya daripada orang puasa kerajuan dalam lalu saya. Maka lalu dia puasa. Bagaimana kerajaan dia puasa. Banyak pesantren puasa di Parlemen ini tak jauh dari itu. Puasa dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Ini puasa yang tidak berkualitas. Ini perlu diingat. Kemudian menjelang masuk Ramadan, mari kita membersihkan diri dari segala dosa, terutama dosa kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Saling dengan ibu dan ayah, bapak dan ibu berjenis guru, orang tua kita, sahabat kita, saling maafkan. Itulah gunanya bagi orang tua yang meninggal, baik ziarah ke kuburan ayah, baik ziarah ke kuburan ibu, dibersihkan lalu didoakan orang tua. Bahkan bila perlu mengeceknya di kuburan itu lagi loh. Pakcik meja kuburan ayah atau ibu tu, ya bu, awak bisa puasa, maaf lahir dan batin ya, maaf lahir dan batin bu. Tapi kerana ada tempat lain yang terang itu rohnya, karena roh tidak pernah mati, roh pulang ke tempat asalnya. Roh orang yang soleh akan melihat anak dan kemenakannya, anak dan keturunannya. Aku dari itu nak doakan kepada Allah orang tua yang telah wafat terutama, dan hormati orang tua yang masih hidup dengan jalan berbakti kepadanya. Insya Allah. Baiklah anak bapak semua, sebelum kita tutup dengan doa, kalau kalian ingin melihat rekaman acara kita ini di YouTube, kalian bisa mengakses YouTube bapak. Nama YouTube-nya Ustadz Al-Adiyat. Ya, Ustadz Al-Adiyat. Kalau banyak selama apa upload di situ. Patangko peringatan Isra Mi'raj di sekolah di SMP Muhammadiyah. Apa aja mengisi di situ. Alhamdulillah, kalau upload di YouTube bisa kalian cari banyak. Nah, kalau kalian upload jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Acara kita dibisikan oleh Pak Sahil barusan. Ada sedikit sambutan dari unsur pimpinan sekolah kita, Ibu Wet. Kita dengar dulu sambutan itu, setelah itu baru kita berdoa bersama. Ceramah saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kita bisa berdoa dengan khusyuk, coba duduknya diatur sedemikian rupa. Mudah-mudahan doa kita beramai-ramai di sekolah ini
mengangkat tangan meminta memohon kepada Allah, diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita beristighfar terlebih dahulu. Masih ada yang tidak tenang saya lihat. Kita baca istighfar 10 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Kalau yang itu disuruh yang kamu baju putih, yang kulit kamu putih baju putih berdiri, yang nggak pakai peci, yang kamu berdiri, ya tidak duduk dekat guru saya. Ya, istighfar yang Bapak baca kalian ikuti, maknanya kan Astaghfirullahaladzim itu aku memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Besar. Jadi kita baca dengan pelan, seakan-akan betul-betul kita meminta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Maka Bapak tadi sangat marah. Ada juga yang bergelut ketika kita membaca istighfar. Oke, kita ulang. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut ke surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lanjut ke surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita baca doa iftitah di waktu salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Sekali lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam dan salawat untuk Nabi junjungan kami, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalannya hingga akhir hayat ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Ghaffar, wahai Allah yang maha pengampun. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Kami tadahkan tangan, kami tekurkan kepala pagi ini, bermunajat, berdoa kepadamu ya Allah. Kami yakin Engkau maha melihat dan mendengar, Engkau maha mengetahui, Engkau maha mengetahui apa yang kami butuhkan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan, baik sengaja atau tidak sengaja, baik kami lakukan sendiri maupun bersama-sama, baik yang masih kami ingat atau yang telah kami lupa. Apapun dosa yang kami lakukan, berikanlah kami ampunanmu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami, ampuni juga dosa guru-guru kami, ampuni juga dosa orang-orang yang telah berjasa menolong kami. Ampuni kami seluruhnya ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Ghaffar, Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni kami yang pernah meninggalkan salat, baik salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib atau salat isya ya Allah. Ampuni kami yang pernah melalaikan salat ya Allah. Ampuni kami yang sampai saat ini masih berat untuk mengerjakan salat. Beri kami kekuatan lahir dan batin ya Allah, sehingga yang berat selama ini bagi kami hingga menjadi ringan saat ini ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami memohon kepadamu ya Allah, terangi hati dan pikiran kami dengan cahaya hidayah atau petunjukmu ya Allah, sehingga kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kami, yang menjadi kebanggaan bagi keluarga kami, yang menjadi kebanggaan bagi guru-guru kami ya Allah. Jauhkan kami dari sifat anak-anak durhaka ya Allah. Jauhkan kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Beri kami kekuatan untuk menjauhi langkah-langkah syaitan ya Allah. Ya Allah ya Karim, beberapa hari lagi kami akan memasuki bulan suci Ramadan. Karuniakan kepada kami umur yang panjang dan berkah, sehingga kami bisa memanfaatkan Ramadan untuk beribadah, sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, beri kami kekuatan lahir dan batin agar bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya ya Allah, agar bisa berpuasa dengan sesungguhnya ya Allah, agar bisa menjalankan ibadah tarawih dan witir dengan sebaik-baiknya ya Allah,
agar mampu membaca Al-Quran dan memahami maknanya sesuai dengan yang disuruh oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Ya Karim, betapa banyak dosa yang kami lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dengan membiarkan diri ini berbuat dosa, dengan membiarkan diri ini lalai dari perintah-Mu, dengan membiarkan lalaimu dikerjakan tanpa banyak pikir sama sekali. Banyak kezaliman kami terhadap diri kami, ya Allah. Bila Engkau tak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kami yang pernah melakukan maksiat, baik besar maupun kecil. Ampuni kami yang pernah terlibat minuman keras dan narkoba. Ampuni kami yang pernah mendekati perbuatan zina. Ampuni kami yang pernah melakukan hal-hal munkar yang Engkau sangat membencinya, ya Allah. Ampuni kami yang pernah memakan uang haram dari hasil perjudian. Ampuni kami yang pernah memakan harta haram dari hasil riba. Ampuni kami, ya Allah, Ya Karim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Bila ada di antara kami yang masih bangga membuka aurat di hadapan orang ramai, berikanlah ampunan, ya Allah, atas kejelekan itu, dan berikan kami kekuatan untuk bisa menutup aurat, terutama di hadapan orang banyak yang harus kami tutup, ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, jadikan putri-putri kami, anak-anak perempuan kami, saudari-saudari perempuan kami, wanita-wanita yang terhormat, yang bisa menjaga harga dirinya, yang bisa menjaga kehormatannya, yang terpelihara dari segala hal-hal yang mungkar, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi murid-murid kami, lindungi anak-anak didik kami dari pengaruh zaman yang begitu mengkhawatirkan, ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, ilaika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kiranya ampunilah dosa kami ini, ya Allah. Ampuni juga dosa kami yang durhaka kepada orang tua. Andai kata ada di antara kami orang tua yang telah terbujur di liang lahat, yang telah terbujur di balik papan segala, ya Allah, yang telah dikuburkan bertahun-tahun, hari ini kami mengingatnya dalam doa ini, ya Allah. Lapangkan mereka, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Jadikan kuburannya laksana taman-taman surga, ya Allah. Sampaikan salam dan rindu kami kepadanya, ya Allah. Sampaikan salam dan rindu kami kepadanya, ya Allah. Kami titip kerinduan ini dengan doa, ya Allah. Jadikan kuburannya laksana taman-taman surga. Bila ia berada dalam kesempitan, lapangkan, ya Allah. Bila dia berada dalam kepanasan, sejukkan, ya Allah. Bila dia berada dalam kesulitan, mudahkan, ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa mereka, ya Allah. Lipat gandakan amal kebaikan yang telah mereka perbuat semasa hidup. Jadikan ibadah yang sangat tinggi, pengorbanan mereka membesarkan kami dari kecil hingga dewasa, ya Allah. Jadikan kami anak-anak mereka yang soleh dan solehah, ya Allah. Sampaikan doa kami kepada mereka, ya Allah. Lapangkan alam barzahnya, ya Allah. Kabulkanlah permintaan dan doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqashshu'ana wa ta'abbudana wa jami'a ibadatina, khususan du'a'ana في هذا اليوم في الصباح يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.